Ya, dan lagu Mother How Are You Today ini mengawali kebersamaan kita di acara dialog parlemen. Dan pas banget saya Mother dan ada juga Mother Mother kaum ibu yang berdaya yang sudah siap ya untuk kita ajak berdiskusi, kita ajak berdialog karena tema kita adalah ibu yang berdaya tentunya akan mensejahterakan masyarakat. Dan saya akan langsung aja, kita akan bersama-sama untuk berdialog tentang tema kita kaum ibu berdaya masyarakat sejahtera. Yang pasti, ibu adalah guru pertama tempat seorang anak manusia belajar hingga memahami kehidupan. Dan sebelum mengenal siapa-siapa, dengan ibulah kita pertama kali berinteraksi. Bahkan kata yang pertama yang mampu muncul pada seorang anak adalah kata ibu. Dan di era saat ini peran ibu memang tidak hanya di rumah saja. Jadi banyak seorang ibu yang mengambil peran ganda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan tentu saja bicara tentang ibu ini nggak ada habisnya. Makanya di dialog parlemen kali ini kita akan berbicara tentang ibu yang berdaya supaya masyarakat makin sejahtera bersama narasumber kita yang luar biasa, kaum ibu yang sangat-sangat berdaya. Kita sapa dulu, ada Ibu Dr. Anda Hajah Sri Maryuni, beliau adalah Wakil Ketua Komisi BDPD Jawa Tengah. Apa kabarnya Ibu Sri Maryuni? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Selalu semangat ini saya lihat Ibu Allah ya. semangat. Kunjungan kemana ya Bu ya. Dan ini merupakan sosok ibu yang berdaya. Ya, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, oke. Dan selanjutnya juga kita akan sapa, ada Ibu Yuli Budi Susilawati SHMH. Beliau adalah Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Apa kabarnya Ibu Susi? Saya menyapanya Bu Susi ya? Betul, Ji. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Terima kasih. Sehat ya Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Klaten tetap semangat ya Bu? Klaten semangat insya Allah dan sudah mulai bangkit seni budayanya. Asik, nanti kita bisa ulik lebih dalam lagi ya Bu ya? Siap. Oke, dan setelah Bu Susi kita juga ada ibu juga yang luar biasa. Beliau ada Ibu Yanti Susanti SAG. Beliau adalah Direktur Perhimpunan Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial atau disingkat dengan Persepsi. Ibu Yanti. Halo, apa kabar? Ibu Yanti ini selalu keliling juga nih ya Bu ya? Iyalah. Keliling Klaten untuk melihat-lihat ya. Betul, alhamdulillah. Dan meneliti ya. Iya betul Mbak. Oke, nanti kita akan ini ya Bu ya, berdialog tentang persepsi itu sendiri ya Bu ya. Boleh, silahkan. Terbuka. Terbuka. Ya. Kali ini kita juga kedatangan tamu, dia seorang ibu yang juga berdaya banget dari pelaku seni. Iya. Dia adalah ibu juga ya saya panggilnya, Ibu Purining Tias Wahyu. Halo, selamat siang ya, pagi. Pagi, siang, sore, Selamat malam. pagi, siang, sore, dan malam ya. Saya panggilnya nih Mbak Meta aja ya? Iya Karena boleh, namanya Mbak Meta ya? boleh. Karena memang ada nama yang terlalu panjang nggak cukup di KTP sebenarnya. Oke, semangat banget Mbak Meta. Iya harus semangat karena wanita itu sekarang harus semangat, lebih semangat lagi daripada para pria ya Ibu nih. Oke, terima kasih Mbak Meta. Ntar kita Iya. juga akan mendengarkan lagu-lagunya Mbak Meta yang akan terus bernyanyi di dialog parlemen kali ini. Iya, terima kasih banyak juga kakaknya yang cantik, luar biasa. Pagi hari ini luar biasa cantik sekali semuanya yang ada di sini ya. Semangat pokoknya, sehat selalu. Oke, terima kasih. Dan Ibu Maryuni, saya langsung ke Bu Maryuni aja ini ya Bu ya. Ibu ini kan sebagai anggota dewan itu kan luar biasa sibuknya Ibu ya. Harus tugas-tugas yang diemban ini sangat luar biasa. Nah sebagai ibu rumah tangga ini bagaimana sih Bu untuk mengatur waktu ya antara tugas seorang anggota dewan dan juga tugas sebagai ibu rumah tangga ini sama-sama berat Ibu. Saya pengen tahu nih Bu bagaimana cara mengaturnya nih Bu. Iya, kita dari awal ya Mbak berusaha. Jadi kita mensosialisasikan kepada keluarga kami, kepada anak-anak, kepada suami pada waktu itu bahwa kegiatan dewan adalah seperti ini. Kemudian kita tata Mbak. Jadi anak paham, keluarga paham gitu bahwa tugas kedewanan adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu maka insya Allah dengan memahami itu maka kita akan berjalan. Jadi dengan demikian buat hemat kami bagi perempuan-perempuan yang aktif di ranah publik ya
Ya kalau perempuan mesti domestik pasti ya. Pasti ya. Pasti. Kalau domestik juga aktif di ranah publik, memang harus menyiapkan ketahanan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Oke. Bagaimana meskipun kita perempuan si ibu ini ada kegiatan ke sana kemari dan sebagainya, ya kita caranya adalah untuk urusan makan misalnya. Makan. Ya, kita sediakan ada kulkas, ada makanan-makanan yang siap saji dan ada yang membantu di rumah untuk apa yang dimasak itu sudah harus disediakan. Kemudian uang jajan untuk anak-anak kita sediakan sehingga bagi suami kita pahamkan bahwa kegiatan perempuan ya kalau saya dulu juga diarahkan ya oleh suami saya waktu itu Mbak. Jadi ini begini-begini justru saya dididik oleh suami saya itu harus begini-begini. Jadi suami waktu itu memahami aja. Jadi kegiatan saya harus keluar dan sebagainya memahami dan insya Allah anak-anak tidak ada masalah. Dan ketika kita kegiatan keluar, saya kira juga nggak ada masalah. Selama kita itu bekerjanya sungguh-sungguh, jadi kita kerja ya kerja, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi kita nggak neko-neko istilahnya. Jadi Kuncinya nggak neko-neko ya Bu ya? Ya kuncinya wanita. Karena apa? Wanita adalah tiang negara. Kalau wanita kuatlah negaranya. Oleh karena itu maka perempuan ini memang harus bisa membangun ketahanan keluarga yang sebaik-baiknya. Selain itu juga termasuk ketahanan pangan keluarga pun kita siapkan bagi perempuan. Jadi namanya perempuan itu harus dilibatkan dalam segala hal, Mbak, nggak boleh ditinggalkan. Pembangunan saja harus melibatkan perempuan kan. Termasuk rumah tangga ini bersih-bersih yang kecil. Katanya small is beautiful ya Mbak ya. Menata yang kecil, membersihkan yang kecil ya. Ini peran perempuan luar biasa. Kalau perempuan itu dilibatkan, insya Allah semuanya akan menjadi baik dan semuanya akan menjadi lebih sempurna dan semuanya akan menjadi mudah untuk dijalankan. Begitu. Aduh keren banget ini Bu Sri Mulyani. Jadi memang awalnya dari rumah tangga itu sendiri ya Bu ya? Dari rumah tangga kalau udah beres, nanti tugas di luar tuh akan makin beres gitu ya? Insya Allah seperti itu Mbak. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke Bu Susi nih. Bu Susi sebagai seorang kabid ya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Klaten, Kabupaten Klaten. Ini kan tentunya juga tugas-tugasnya banyak ya Bu ya. Nah, ini saya juga pengen tahu gimana sih cara membagi waktunya antara ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang kabid. Loh, keren loh. Ya memang kalau kita berpikir itu sesuatu yang merepotkan pasti repot. Repot tapi ya. seperti ngendikanipun Ibu Maryuni tadi, kita memang harus pandai membagi waktu. Jadi jam berapa kita harus bangun, memasak, menyiapkan untuk anak dan keluarga. Kemudian kita kan dibatasi absen dengan finger. Jadi jam segini, perjalanan segini betul-betul kita hitung. Kalau pagi itu menit-menit sangat berharga, bahkan detik itu berharga Mbak. Gitu ya Bu? Iya, cuman ya kalau perempuan itu memang beda dengan laki-laki nggih. Jadi artinya kalau nanti penjenengan eksperimen aja di rumah. Coba pagi itu kita nyalakan mesin cuci. Kemudian minta bapak untuk menunggu kan cuma ditunggu. Iya. Tapi kalau kita menyalakan mesin cuci kan bisa nyambi godok wedang, nyambi iris-iris, oncek-oncek kan seperti itu nggih. Itulah perempuan. Jadi meskipun tangannya dua tapi semua terselesaikan di pagi hari. Seperti itu. Jadi ya itulah perempuan seperti Ibu tadi ngendiko. Kita memang harus punya energi yang lebih untuk kerja dan untuk keluarga. Tadi Ibu juga bilang bahwa perempuan itu dalam pembangunan itu peranannya besar. Meskipun kadang terlihat kecil-kecil tapi artinya besar. Tadi Ibu juga ngendiko di rumah itu menata yang kecil-kecil itu sangat berharga. Coba bayangkan kalau kita sekarang kan baru musim ini nggih, apa namanya? Demam tanaman bunga atau ini nggih. Jadi pagi di hari libur kita nata yang kecil-kecil itu aja. Kelihatannya nggak berarti. Tapi itu keindahannya luar biasa nanti kalau sudah tertata dengan rapi. Pasti juga yang melihat akan senang. Meskipun secara fisik sepertinya nggak seberapa. Tapi keindahan dan kepuasan itu yang lebih berarti seperti itu. Oke, waduh keren. Berarti memang pagi ini menit-menit yang luar biasa ya. Betul. Oke, kalau Bu Susi penyakia sendiri bagaimana dengan Bu Yanti sebagai Direktur Persepsi ini kegiatannya kan juga banyak nih. Saya pengen tahu juga nih kunci-kuncinya apa ya. Ini sangat luar biasa. Jadi ketika bicara pekerjaan domestik adalah biasa orang merekatkan gitu ya di kacamata kita semua bahwa pekerjaan rumah atau pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan. Itu menjadi tanggung jawab perempuan. Padahal sebetulnya
itu bukan menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua seisi rumah. Itu yang perlu kita tekankan pada kita semua, bahwa sebetulnya ada hal yang menarik di pembagian kerja. Barangkali yang terpenting agar misalnya seperti kita yang agak repot banget harus keluar dan lain sebagainya, kita memang kunci di keluarga adalah salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi dengan siapapun yang ada di rumah. Sehingga bagaimana dengan membangun komunikasi di keluarga bahwa ternyata pekerjaan rumah itu pun ternyata bisa dibagi. Kita bisa berbagi dengan siapapun. Bisa nyuci, yang satu masak, yang satu nyapu dan lain sebagainya. Itu menjadi penting untuk berbagi. Karena barangkali kalau semuanya dibebankan pada perempuan, itu menjadi sangat berat gitu, sehingga memang semakin memperkuat bahwa itulah peran perempuan gitu loh. Sehingga ketika bicara peran perempuan di ranah domestik, biasanya perempuan menjadi tidak punya kesempatan untuk keluar rumah, untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Itu jadi yang penting kita menanamkan kepada keluarga, kepada anak-anak kita, bagaimana kita mau berbagi dalam hal apapun, terutama untuk pekerjaan rumah. Di samping yang pertama itu, yang kedua adalah tadi, bagaimana hubungan di dalam keluarga itu adalah hubungan saling ya, saling menghormati, saling menyayangi dan lain sebagainya. Ketika hubungan atas bawah, itu berarti salah satunya di situ akan terjadi kekerasan. Tetapi kalau hubungannya saling adalah itu akan saling menghormati dan tadi. Jadi hubungan kita adalah hubungan yang setara. Itu barangkali Mbak. Setara ya. Ya, keren banget ini. Oke. Nah, saya kembali ke Ibu Sri Maryun ini Bu. Ibu, kalau tadi wanita memang harus bisa membagi waktu. Kalau sukses di keluarga berarti juga akan bisa sukses di luar. Bagaimana menurut Ibu tentang wanita yang berdaya atau ibu yang berdaya itu menurut kacamata Ibu seperti apa? Menurut hemat kami ya Mbak, wanita berdaya adalah wanita yang nggak cengeng ya. Wanita yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu kami menghimbau pada generasi muda, terutama perempuan-perempuan muda, maka harus banyak berlatih, banyak berkomunikasi, banyak berorganisasi supaya apa? Mentalnya kuat, sehingga dengan demikian ketika mentalnya kuat maka akan mudah berkomunikasi dengan orang lain, akan mudah untuk membuat program-program kegiatan bersama yang lain. Sehingga dengan demikian insya Allah dengan mental yang kuat akan mempengaruhi kepada bagaimana perempuan itu bisa menjadi kuat. Karena apapun, saya sebagai anggota DPRD ya, Bu. Ini kan harus fungsi Dewan kan ada 3 ya Mbak. Fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, ada fungsi kontrol. Meskipun saya latar belakangnya bukan orang politik, saya latar belakangnya guru Mbak terus. Guru ya? Oke. Jadi tidak politik. Tetapi ketika kita menjadi anggota dewan kan bermacam-macam. Lah kita juga harus belajar. Jadi selain mental kita kuatkan, kita harus belajar. Kan kalau dalam agama Islam katakan, utlubul ilma min amati, mencari ilmu itu dari dalam kandungan sampai masuk yang lain. Jadi manusia itu harus belajar terus. Maka ketika kita menjadi anggota dewan, ya kita harus nggak malu belajar. Dan taruhlah apalagi sekarang itu eranya 4.0 ya, 4.0, semuanya pakai teknologi. Saya termasuk generasi baby boomer. Ya, generasi baby boomer, jadi sudah ketinggalan. Tetapi kita kan sebagai anggota dewan ya semampu kita untuk tetap belajar teknologi agar supaya ketika kita menghadapi pekerjaan, kita terjun ke masyarakat, kita menghadapi bagaimana regulasi itu harus disusun, maka kita belajar tentang aturan-aturan hukum. Terus regulasi itu tentang apa? Belum lama terulang misalnya Perda nomor 2 tahun 2021, perlindungan perempuan. Kebetulan saya ditugasi menjadi ketua pansus ya, itu. Akhirnya apa? Saya harus banyak belajar tentang materi pokoknya apa, kemudian kita harus belajar tentang aturan hukumnya kayak apa, kemudian kita juga harus belajar bagaimana jaringan mengenai perempuan agar supaya perempuan itu berdaya, terlindungi, dan perempuan itu tidak termarginalkan. Itu kita harus belajar supaya ketika regulasi nanti kita susun, regulasi ini kita gunakan untuk memayungi perempuan dan agar supaya perempuan itu menjadi kuat lah. Ketika kita mampu seperti itu ya, insya Allah
perempuan-perempuan akan berdaya dan perempuan-perempuan akan dengan aturan yang ada akan mentaati itu sehingga perempuan tidak akan teraniaya dan perempuan akan bisa bangkit karena ada alur-alur apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, di mana mengerjakan, siapa yang mengerjakan, itu sudah diatur dalam peran-peran perempuan itu. Jadi dengan demikian perempuan harus memahami peran perempuan dan perempuan harus sadar juga bahwa di dalam keluarga itu kan perempuan itu arijal nisa dalam agama Islam. Laki-laki itu pemimpin. Tetapi apakah perempuan bukan pemimpin? Pemimpin. Kalau laki-laki kepala keluarga, perempuan adalah kepala rumah tangga. Jadi dengan demikian kepala rumah tangga itu perannya tidak sedikit. Kepala rumah tangga itu adalah urusan domestik ya terutama. Selain nanti juga punya peran publik ya. Nyambi jadi menteri ekonomi, cukup nggak cukup ya. Pendapatan harus cukup ya. Kemudian jadi menteri sosial, cukup nggak cukup, kalau seminggu jagongannya ada 7 ya kita harus bagaimana caranya. Jadi menteri hukum ya. Kalau anaknya tukaran dengan anak tetangga ya kita harus bagaimana. Menteri pendidikan ya ketika anak kita apalagi kemarin virtual. Ibu ini luar biasa ketika pembelajaran pas COVID kemarin itu virtual. Jadi ibu memontang-manting. Jadi ibunya sudah bekerja, harus pulang khawatir anaknya nggak bisa dapat nilai yang baik. Jadi dengan demikian ibu berusaha untuk bagaimana agar supaya anaknya itu bisa baik. Jadi dengan akhirnya ibu itu harus belajar sehingga tujuan dalam hidup itu bisa tercapai, pekerjaan terlaksana, kemudian keluarga terlindungi, juga masyarakat terlindungi dan diri juga terlindungi. Maka kesiapan mental, fisik, psikis itu memang harus dipersiapkan oleh perempuan. Gitu. Oke, berarti intinya perempuan harus jadi menteri-menteri ya Bu ya. Keren banget tadi peran perempuan luar biasa ya Bu ya. Oke, nanti kita akan ulik lagi. Ini Bu Sri Maryuni makin hari makin heboh nih ya. Untuk tentang perempuan pasti keren banget. Kita tepuk tangan dulu buat Ibu Sri Maryuni nih. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya ke Bu Susi ya. Ibu Susi, ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Ini untuk ibu yang berdaya, kalau dari bidang kebudayaan itu atau kebudayaan dan pariwisata seperti apa nih Bu Susi? Sebetulnya seperti ngendikanipun Ibu tadi, jadi yang namanya seni budaya itu memang berawal dari rumah. Tadi Mbak Mita mengatakan ada saling, itu adalah seni. Jadi ada seni mengatur rumah tangga di situ, seni berbagi di situ juga ada. Kemudian seni menata rumah, memang nggak kelihatan, tapi hasilnya itu nyata. Seperti itu. Jadi sebetulnya ibu itu di dalam rumah itu sudah mulai berdaya, karena tanpa ibu mungkin rumah itu kayak kapal pecah mungkin. Jadi memang itu tadi perlu kita hargai, dan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita itu yang tadi ibu ngendikakan bahwa surga itu adalah di telapak kaki ibu. Maka jagalah kaki ibumu, jangan sampai pecah-pecah. Karena apa? Karena kalau ibumu terlalu capek, pasti kakinya capek. Nah, bagaimana caranya supaya surga itu tetap terjaga? Ya dengan kita berbakti, dengan kita ngiwangi atau membantu ibu dalam segala hal. Memang perempuan itu kalau di kementerian atau di kabinet itu berperan hampir di semua tugas kementerian, mulai dari menteri dalam negeri, luar negeri, yang tidak mungkin kalau di Klaten ini hanya kelautan karena kita nggak punya laut. Jadi tapi punya ponggok ya Bu? Punya ponggok, punya Rawa Jombor juga. Jadi perikanannya masih ikut. Jadi kita sebagai Menteri Perdagangan karena esok nyegati tukang sayur gitu. Tapi kita juga bisa berperan sebagai tukang ojek. Ketika kita harus mengantar dan menjemput anak sekolah atau mengantar les seperti itu. Itu Menteri Perhubungan ya Bu? Menteri Perhubungan itu. Tapi juga sekaligus tukang ojek begitu. Jadi kita berbagi peran dengan keluarga itu memang penting sekali. Luar biasa perempuan itu, memang ini yang harus kita selalu ingatkan kepada kaum bapak dan anak-anak kita yang mungkin bapak-bapak calon bapak yang ada di sini nih, hargailah perempuan kalian. Oh itu. Jadi tanpa perempuan pasti kalian timpang. Oh ini tegasnya seperti itu. Jadi memang kalau perempuan itu ketika sendiri itu masih bisa bertahan. Tapi kalau cowok-cowok ini coba ditanya, bisa bertahan enggak Mas? Malah apa katanya, tuh lihat seperti itu, jadi fokusnya aja kurang. Ya inilah
perlunya pendampingan perempuan. Karena kan ada juga pepatah yang mengatakan di balik kesuksesan laki-laki pasti di belakangnya ada perempuan yang luar biasa, yang hebat di belakangnya. Nah itu. Ini tanpa pendampingan perempuan aja fokusnya sudah kurang. Apalagi kalau nanti memimpin begitu. Nah ini, jadi ini cuma contoh ya Mas, jangan sakit hati. Jadi seperti itu. Kalau di dalam seni budaya alhamdulillah untuk perempuannya sudah luar biasa persentasenya. Jadi kalau kita melihat penari itu kan rata-rata perempuan. Kemudian ini pengrawit juga sudah sebagian besar perempuan. Dalang perempuan juga sudah ada meskipun masih jumlahnya persentasenya masih kecil. Ada. Bahkan di Klaten ini punya dalang perempuan yang sepuh sekali. Ini ada di Prambanan dan beliau ini sebetulnya masih bisa mendalang. Usia berapa tuh Bu? Kira-kira? Kalau sekarang usianya sudah hampir 90-an. Oh keren. Itu beliau ada sanggar di Sanggar Gazebo Prambanan. Jadi beliau mendalang sejak masih muda dan sebetulnya sekarang pun masih ingin mendalang, tapi kadang-kadang putra-putranya yang tidak membolehkan. Tapi kalau di rumah masih berlatih karena beliau punya sanggar sendiri, wayang yang lengkap, gamelan yang lengkap, jadi masih bisa menyalurkan keinginannya seperti itu. Jadi luar biasa memang pemberdayaan perempuan di bidang seni ini, ini sudah di Klaten ini sudah luar biasa karena sanggar-sanggar seni yang ada di Klaten ini malah kebetulan hampir kebanyakan itu pemimpin atau pemiliknya itu perempuan. Ya. Jadi pengembangannya sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, baik. Itu untuk di bidang ini ya, kebudayaan dan seni ya Bu ya. Betul. Oke. Nah tadi sempat Ibu Sri Maryuni ini menyinggung tentang persepsi. Nah, saya langsung ke Bu Yanti. Bu Yanti, mungkin masyarakat juga pengen tahu ya, pemirsa juga pengen tahu ini Bu, peran dari persepsi itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan persepsi itu apa ini Bu? Baik, bahwa persepsi itu adalah lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang memang sejak tahun 86 kita punya konsen. Kita punya komitmen untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan khususnya kepada perempuan. Kenapa perempuan? Salah satunya memang walaupun sekarang ada perubahan, jadi salah satunya sementara ini bahwa perempuan dalam tanda petik masih cukup belum berdaya dalam tanda petik. Waktu itu kenapa kita memang kita menganggap bahwa negara ini, kalau tadi dikatakan oleh Bu Marjuni maupun Bu Susi bahwa sangat penting ada peran perempuan dalam setiap gerakan atau di ranah apapun, terutama baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Sebenarnya kita sehingga memang kita mencoba untuk mendorong melakukan penguatan kepada perempuan. Karena persoalan perempuan yang pertama adalah akses perempuan terhadap sumber daya informasi sangat minim. Ketika perempuan tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan, akses terhadap informasi sangat rendah, maka disitulah perempuan tidak punya keberdayaan, tidak punya posisi tawar. Sehingga tadi kenapa perempuan direcehkan, kenapa perempuan direndahkan, karena ketika perempuan tidak punya kapasitas secara personal, perempuan tidak mungkin peran perempuan diakui. Sehingga untuk menjadi perempuan yang pintar, untuk menjadi perempuan hunsewu, mengambil posisi yang strategis, baik itu jadi dewan, baik itu jadi pengambil keputusan di ASN, memang dari sisi pendidikan itu harus ditingkatkan. Sehingga persepsi sadar betul bahwa kalau perempuan mau berdaya salah satunya harus mendapatkan penguatan, harus mendapatkan pendampingan. Sehingga perempuan didorong untuk mau berorganisasi, untuk mau berkelompok. Karena barangkali orang bisa jadi menganggap enteng, kok dada kumpulan ki arep ngopo toh, misalnya kan seperti itu. Kenapa harus berkumpul? Ternyata berkumpul itu salah satu cara, salah satu strategi untuk
membangun kekuatan diri perempuan itu sendiri. Ketika perempuan mau berkelompok atau berorganisasi, maka cara pandang perempuan akan berubah. Karena dia mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Karena kan sementara ini ketika perempuan tidak mau berorganisasi, maka beliau atau perempuan tidak pernah tahu perkembangan informasi di dunia itu seperti apa. Karena dia taunya hanya masak, hanya manak dan lain sebagainya. Maaf barangkali itu yang terjadi. Sehingga memang salah satu strategi yang diambil oleh persepsi adalah tadi memberikan penguatan baik itu lewat pendampingan, baik itu lewat pelatihan dan lain sebagainya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas perempuan tidak hanya cukup diselesaikan dengan bagaimana membangun memberikan penguatan secara informasi saja, tetap tidak gitu loh. Agar perempuan secara berdaya itu perutnya itu harus diselesaikan. Persoalan kebutuhan harus diselesaikan sehingga memang perempuan didorong untuk mau berusaha. Oke, pendampingannya seperti apa Bu kalau boleh tahu yang sudah selama ini dilakukan oleh Persepsi? Ya, sementara ini kita memang pendampingannya baik melalui kelompok maupun melalui individu. Jadi ketika kita di kelompok itu kita hanya sekedar membahas persoalan uang ketika kita melakukan pendampingan. Tapi kita melakukan pendampingan terkait dengan kesehatan reproduksi, perlunya pendidikan bagi perempuan, bagaimana perempuan didorong untuk menjadi pemimpin Hunsewu, barangkali ini salah satunya. Bu Maryuni didorong bagaimana agar mau menjadi DPR waktu itu di tingkat Klaten. Dan didorong ternyata suami itu ya? luar biasa dukungannya para perempuan terhadap Bu Maryuni ternyata luar biasa. Seperti itu sehingga memang kapasitas tadi tidak hanya ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi itu menjadi bagian yang harus didampingi kepada perempuan. Itu salah satu. Jadi berarti seperti penyuluhan-penyuluhan juga ya Bu ya, langsung dilakukan oleh Persepsi itu sendiri ya? Ya, kita sih lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar melakukan penyuluhan, tetapi kita juga melakukan pelatihan melakukan pembekalan, melakukan pelatihan kepada para perempuan, baik itu terkait dengan pelatihan gender, baik itu terkait dengan pelatihan usaha, mendorong usaha agar. Contohnya Bu? Salah satunya bagaimana perempuan didorong, rata-rata di awal itu kan perempuan tidak mau usaha, tetapi kita didorong agar perempuan mau berusaha. Dan sekarang setelah kita dampingi, luar biasa, mereka sudah mampu membuka lapak-lapak misalnya di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Dan salah satu perempuan punya posisi tawar apabila secara ekonomi dia cukup berdaya. Jadi perempuan itu dihargai karena ada nilai. Salah satunya nilai ekonomi menjadikan posisi perempuan semakin diakui di keluarga, di masyarakat dan di negara. Seperti itu. Wah keren banget ya. Baik, berarti ini peran perempuan luar biasa, tentunya juga didukung oleh Persepsi itu sendiri, kemudian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan tentunya sebagai anggota Dewan tetap terus ya Bu ya memperhatikan untuk dapilnya agar Ibu bisa berdaya. Baik, sebelum kita ngobrol lagi di Dialog Parlemen, kita kembali ke musik lagi. Ya, kita masih di Dialog Parlemen dan tema kita masih kaum berdaya. Kaum ibu berdaya, masyarakat sejahtera. Dan kita masih bersama ibu-ibu yang berdaya, dan saya juga seorang ibu yang berdaya juga, karena saya sampai di sini itu juga merupakan satu contoh emansipasi ya Bu ya, untuk menjadi wanita yang berdaya. Nah, saya kembali ke Ibu Sri Maryuni. Ibu, kalau menurut Ibu tentang kaum ibu yang berdaya, apakah upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan selama ini benar-benar sudah maksimal atau mungkin ada pandangan-pandangan Ibu atau upaya-upaya apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri Bu? Iya, terkait dengan pemerintah
Ya, jadi kalau kami ya sebagai anggota Dewan tentang fungsi legislasi, kami sudah berusaha ya taruhlah perda-perda terkait dengan perlindungan perempuan, perlindungan anak ya kita upayakan pembangunan ketahanan keluarga ya perda tentang itu kita sudah lakukan. Cuma permasalahannya pada kami menghimbau pada seluruh pihak karena pemerintah bukan hanya perempuan ya, pemerintah itu banyak laki-laki juga ada perempuan. Ini tolong perempuan-perempuan itu dipermudah aksesnya untuk bisa mengakses program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi ada program ekonomi, program pekerjaan, program bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, untuk program pendidikan dan sebagainya. Kami berharap perempuan itu dimudahkan aksesnya untuk agar supaya bisa mengakses program-program pemerintah itu sehingga perempuan itu bisa menjadi berkualitas dan perempuan berdaya. Misalnya bagaimana kalau di rumah sakit para dokter, para perawat itu disekolahkan lagi, dilatih lagi, apalagi di struktural, dilatih tentang struktural. Kemudian kalau di bidang fungsional ya bagaimana dilatih lagi di bidang fungsional. Jadi dengan demikian kalau akses terhadap perempuan itu dimudahkan, insya Allah bangsa Indonesia akan sejahtera. Cuma permasalahan saat ini yang kami rasakan ada 3 hal, Mbak. Yang pertama saat ini ada angka perceraian yang tinggi, apalagi terkait dengan pandemi ini ya, suaminya di PHK akhirnya cerai, atau mungkin pernikahan dini juga menyebabkan perceraian. Itu juga akibat pandemi ya Bu? Pernikahan dini ya? Ya meskipun tidak pandemi, pernikahan dini kalau bisa ya agak ditahan ya. Karena apa? Pernikahan dini itu nanti gampang menyebabkan terjadinya konflik dan perceraian, dan itu akan juga mengakibatkan jadi kemiskinan. Maka jangan sampai terjadi perkawinan dini. Jadi perkawinan dini pun mudah bercerai. Jadi perceraian ini ternyata angkanya cukup tinggi. Terus yang kedua adalah ketidakadilan. Ya, jadi ketidakadilan selama ini kayaknya perempuan itu masih kurang ya, masih kurang. Buktinya apa? Pejabat ASN ya Bu Susi ya, Bu Susi. Jadi ternyata ASN itu yang eselon 2 sedikit, eselon 3 sedikit. Padahal yang ketika sekolah di perguruan tinggi, di SMA juaranya itu perempuan. Tapi kenapa perempuan nggak dikasih posisi? Itu posisi rata-rata diberikan kepada laki-laki. Ini menurut hemat kami juga adanya ketidakadilan. Jadi dengan demikian mestinya kesetaraan laki perempuan itu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya KDRT, Mbak. KDRT ya? Ya, masih tinggi ya Bu ya? Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Atau kekerasan terhadap rumah tangga ini secara psikis, secara ekonomi, fisik ya. Ini kadang-kadang gampang terjadi. Oleh karena itu maka harapan kita jangan sampai itu terjadi. Toh namanya tadi kita bahas di depan, laki perempuan kan sama. Mestinya peran publik atau peran domestik itu laki dan perempuan pun juga harus hadapi bersama. Jadi dengan demikian kompromi musyawarah dari suami dengan istri itu saya kira juga perlu dibangun secara bersama-sama. Maka kalau saya jadi ingat Mbak ya, pesannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang paling mulia adalah yang memuliakan perempuan, dan orang yang paling hina adalah yang menghinakan perempuan. Ini Ali bin Abi Thalib. Iya. Orang yang paling mulia yang memuliakan perempuan, orang yang paling hina yang menghinakan perempuan. Maka ini mumpung hari ibu ini kita ingat ya, kita ingat bahwa perempuan itu harus dimuliakan. Sehingga dengan insya Allah kalau perempuan ini dimuliakan, perempuan itu gampang perempuan itu. Karena perempuan terbentuk dari rusuk laki-laki, maka kalau itu dipotong kuat akan patah, tetapi kalau dilenturkan akan bisa lentur. Maka mestinya kalau laki-laki terutama ya kepala keluarga itu harus pandai mengelok ya perempuan itu agar supaya perempuan diarahkan, dibina, didampingi dengan lemah lembut, insya Allah itu nanti akan menjadi baik semuanya. Gitu. Dengarkan laki-laki. Oke, baik, luar biasa nih Bu Sri Maryuni. Jadi ini memang peran perempuan ini sangat penting ya Bu ya. Baik, saya ke Ibu Susi. Bu Susi, untuk dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri untuk prestasi-prestasi dari kaum perempuan ini apa aja saja Bu kalau boleh tahu ini Bu? Baik, tadi saya sudah matur bahwa kita mempunyai perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang berprestasi khususnya di bidang seni budaya, di antaranya tadi dalang-dalang perempuan, kemudian pemilik-pemilik sanggarnya juga rata-rata perempuan.
Jadi memang prestasi di kami di seni budaya ini memang sebetulnya untuk kaum perempuannya sudah lumayan bagus seperti itu, karena memang di seni budaya ini lebih peminatnya itu lebih banyak perempuan, khususnya yang untuk tarinya. Tari ya. Itu dan alhamdulillah ini kemarin kami juga mengirimkan tim tari di provinsi itu, meskipun masih harapan ketiga, tapi alhamdulillah karena pesertanya itu sekitar 300 peserta. 300 peserta? Ya, dari sanggar-sanggar itu. Dan ini merupakan prestasi bagi Klaten, dan kebetulan ini memang penarinya semuanya perempuan, kemudian pelatihnya juga perempuan, dan kami memang pinjam kurator dari ISI Solo sebelum kami tampil, ini juga perempuan. Dan ini luar biasa bagi kami karena memang perempuan di Klaten ini sebetulnya mempunyai potensi yang luar biasa. Betul kata Bu Yanti, hanya tinggal mengarahkan saja, memberikan kesempatan dan ruang seperti ngendikanipun Bu Yuni tadi. Memang kadang ruangnya ini yang masih kurang. Tadi Bu bilang eselon 2, 3 di Klaten memang masih sedikit, betul Ibu. Eselon 2-nya ini baru 1. Baru 1 untuk ya. perempuannya, mudah-mudahan ke depan akan bertambah lagi. Itu harapan kami. Bukannya karena saya perempuan terus pengen, ya pengen sih. Iya, coba bingung. Tapi mudah-mudahan kita ini lebih mendapatkan kesempatan seperti itu untuk lebih menunjukkan bahwa perempuan ini mempunyai peran yang luar biasa. Karena betul bahwa perempuan ini merupakan guru yang pertama bagi anak-anaknya. Rumah kita adalah madrasah yang pertama bagi keluarga kita. Nggih Bu ya, harus menikah nggih. Karena memang disitulah budaya pertama kali lahir di rumah tangga ini. Bagaimana ketika seorang ibu mengajarkan cara ngejeni yang sepuh. Nek ditimbali, kalau dalam bahasa Jawa harus menjawabnya seperti apa? Dalem. Meskipun sekarang anak-anak kita lebih banyak diajarkan memakai bahasa Indonesia. Tapi masih banyak keluarga muda ini yang tetap menanamkan budaya Jawanya. Artinya ketika anaknya ditimbali apa, itu pasti dimarahi. Kok jawabnya gitu, dipulang lagi, baru dalem. Nah seperti itu. Bagaimanapun tradisi kita, budaya kita ini memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nah ini merupakan prestasi juga bagi perempuan-perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Karena kita meskipun kita di luar itu berperan, mempunyai peranan seperti ASN, seperti ibu ini legislasi ataupun yang lainnya, Mbak Meta ini juga berkecimpung di bidang seni. Tapi kita kan tetap ibu rumah tangga ketika di rumah. Nah ini memang perlu kita tetap seperti ngendikanipun Bu Yanti mengupdate diri, menambah pengetahuan lah semacam itu, baik itu untuk memberdayakan keluarga kita, kemudian masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Tentunya tujuannya cuma satu, untuk mensejahterakan semuanya, seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Susi. Dan selanjutnya Bu Yanti, ini saya ingin tahu Ibu, sebenarnya untuk menjadi ibu yang berdaya atau perempuan yang berdaya, ini dibutuhkan bekal ya Bu ya. Nah kira-kira Bu Yanti ini bekal apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi perempuan atau seorang ibu yang berdaya itu Bu Yanti? Baik, jadi ketika bicara perempuan, kalau tadi disampaikan oleh Ibu pembicara tadi bahwa perempuan itu semakin berdaya, perempuan itu semakin pintar, perempuan itu semakin punya kemampuan, berarti perempuan akan mampu mengarahkan siapa? Mengarahkan keluarganya. Karena ketika perempuan tidak punya keterampilan, ketika perempuan tidak punya kemampuan atau pengetahuan, maka salah satu di level terkecil adalah keluarga, berarti perempuan menandakan keluarga itu tidak berdaya. Sehingga memang dasar yang paling penting bagi perempuan, bagaimana dia harus merebut kesempatan untuk meraih pendidikan. Pendidikan tinggi itu menjadi kunci bagi perempuan semakin berdaya.
Oke. Ketika perempuan tidak punya kemampuan atau mengambil kesempatan untuk meraih pendidikan, itu perempuan hunsewu barangkali dia tidak akan punya akses kesempatan untuk mengembangkan diri. Sehingga memang itu yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua peluang, kemampuan perempuan untuk berdaya, dia harus mau mengembangkan diri, mengembangkan organisasi. Organisasi atau berkelompok itu salah satu cara perempuan mampu meraih kepemimpinan dia. Perempuan itu salah satu harus mampu menjadi pemimpin. Karena saya yakin bahwa perempuan itu punya modal untuk menjadi pemimpin. Ketika perempuan tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, jangan harap gizi buruk itu akan tertangani. Jangan harap persoalan disabilitas itu akan tertangani. Jangan harap terkait dengan kesehatan reproduksi adalah tidak akan tertangani. Sehingga memang perempuan itu kemampuan, keterampilan, keahlian itu harus menjadi bagian yang harus dimiliki oleh perempuan. Dan tadi betul apa yang dikatakan Bu Maryuni dan Bu Susi, bagaimana negara harus mampu membuka kesempatan bagi perempuan. Karena ketika perempuan sudah punya kemampuan tetapi negara tidak bisa, tidak mampu atau tidak menjamin, tidak ada jaminan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin atau perempuan untuk menjadi tadi kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi percuma. Makanya kita di level bawah kita harus mampu meningkatkan, ada peningkatan kapasitas bagi perempuan. Tetapi di level negara harus ada kebijakan yang mendorong agar perempuan bisa semakin berkembang. Kebijakan itulah yang akan memperkuat perempuan bisa berdaya. Seperti itu. Oke. Ya. Berarti kuncinya memang harus pendidikan tinggi juga ya, dan saling membuka diri untuk bisa untuk maju. Ya, salah baik. satunya itu. Oke, sebelum saya ke Bu Sri Maryuni, saya pengen ke Mbak Mita dulu. Mbak Mita ini, wah sebagai seniman ya yang show kemana-mana. Nah ini menurut Mbak Mita ini perempuan yang di era-era seperti ini tuh harusnya seperti apa sih gitu loh? Untuk perempuan yang di era sekarang harus tetap menjadi diri sendiri sih pastinya ya. Menjadi diri sendiri, lebih banyak menggali informasi apa yang diperlukan untuk kebutuhan dari dirinya sendiri dulu. Karena nantinya kalau kita sudah bisa menempatkan diri kita, kita juga keluarnya enak, outputnya enak nanti. Kalau kita sudah dapat input yang pas buat kita, outputnya juga akan enak gitu. Kalau untuk perempuan-perempuan sekarang lebih cepat untuk menangkap informasi. Bu ya, karena media juga sudah banyak, media sosial. Nah, lebih bijak lagi sebenarnya. Karena seperti ibu-ibu ini senior-senior saya yang ngedikan bahwa memang perempuan itu adalah Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan, semuanya ada di perempuan. Nah, jadi kita harus memperkuat diri sendiri dari iman, dari sosialnya kita juga harus diperkuat. Dari yang pasti jangan lupa ketika kita mau melangkah kerja kemanapun, harus kalau yang sudah menikah harus minta restu sama suami. Untuk yang belum nikah minta restu sama ibu. Itu luar biasa fungsinya. Oke. Mbak Mita udah berapa lama Mbak terjun ke dunia nyanyi ya? Baru kemarin Mbak. biar nggak kelihatan tua gitu ya. Kalau di dunia nyanyi saya sudah dari umur 19 tahun. Oke, saya nggak perlu tanya umur, sekarang berarti udah berapa lama Mbak? Berarti 19 tahun, kalau sekarang masih 2 tahun kok. Sudah lebih dari 10 tahun sih Mbak, sudah lebih dari 10 tahun. Berarti masih waktu masih gadis sampai sudah sampai putra-putri ya? Sudah mengikuti itu pesawat yang terbang ke sana ke sini saya ikut Mbak. Oh iya ya, oh show-nya berarti keluar iya. pulau ya? Kebetulan kita sudah sampai di pulau yang paling jauh, paling timur kita juga sudah sampai ke sana. Kita di Papua juga sudah sampai di sana. Oh gitu. Nanti saya nunggu dari ibu-ibu Klaten kalau butuh loh Bu ya. boleh. Langsung. Baik Mbak Mita, berarti luar biasa juga ya, bisa kemana-mana tapi putra-putrinya. Berapa anaknya Mbak Mita? 3 saja. 3
sudah cukup tutup pabrik ya Bu. Sudah lebih satu itu ya Mbak. Iya. Oke, baik, makasih Mbak Meta. Sukses Sama-sama terus Mbak ya. Evi. Oke, Bu Sri Mulyani, kalau tadi saya menyampaikan pada Ibu Yanti, jadi perempuan itu harus mempunyai bekal apa saja. Mungkin Ibu Sri Mulyani bisa menambah ini untuk menjadi perempuan yang berdaya itu bekalnya selain tadi disampaikan oleh Bu Yanti, apalagi nih Bu yang perlu ditambahkan ini? Iya, perempuan memang harus berbekal selain ilmu pengetahuan ya. Ya, ilmu pengetahuan itu apa sih saya juga nggak tahu Mbak ya. Jadi ilmu pengetahuan itu maksudnya sekolah formal ataukah termasuk informal. Jadi memang kayaknya kita itu kan hidup ini pendidikan formal penting ya untuk syarat administrasi pendidikan formal. Tetapi pengalaman itu kan juga penting. Maka yang disampaikan kita harus berlatih di organisasi. Ke organisasi karena di organisasi ini kan kita ketemu banyak orang. Kita di situ bisa memperoleh informasi. Dengan berorganisasi teman kita kan banyak. Ada yang yang lunak, ada yang baik, ada yang iri. Sehingga kita bisa menata mental kita. Oh, ternyata berinteraksi dengan orang lain itu butuh kekuatan mental. Kemudian selain itu juga jejaring ya. Kita mestinya tidak hanya puas di dalam organisasi kita sendiri atau kelompok sendiri, maka perempuan itu taruhlah berusaha ya harus pandai berjejaring dengan yang lain. Perempuan berlobby ya, lobby taruhlah misalnya pada saat pandemi seperti sekarang ini ya, kita mengolah makanan, minuman tidak bisa baik. Bagaimana bisa pelatihan? Ya karena menjual saat ini nggak bisa offline ini harus online. Maka harus berusaha bagaimana melobi supaya saya bisa ikut pelatihan online itu bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa memasarkan produk kami? Bagaimana kita cari ya? Kita harus berusaha mencari supaya program-program pemerintah yang dicanangkan itu bisa ketemu, bisa nyambung sehingga apa yang dilakukan oleh kita perempuan itu bisa memenuhi apa yang diharapkan. Jadi kalau kita berdagang ya bagaimana dagangannya bisa laku, bagaimana jadi guru ya harus banyak latihan, banyak belajar supaya apa? Menjadi guru yang berkualitas. Bagaimana menjadi ASN supaya ASN berkualitas, bagaimana pelayanan yang harus baik itu kan harus belajar terus-menerus. Jadi selain pendidikan, maka kami juga di dalam Perda ini yang kita canangkan di dalam Perda pendidikan itu adalah bagaimana anak itu wajib belajar 12 tahun. Jadi dengan demikian sekarang ini kalau anak tidak belajar 12 tahun nggak bisa jadi apa-apa. Karena syarat jadi pamong praja saja perangkat desa misalnya. Ini juga harus lulus SMA. Kalau nggak lulus SMA nggak bisa. Maka peraturan-peraturan itu pun kita buat supaya itu bisa mendorong masyarakat kita. Jadi dengan demikian yang harus kita lakukan adalah selain pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, pengalaman, berjejaring, kemudian uji coba ya kita lakukan, kemudian penelitian kita lakukan agar supaya apa yang dilakukan oleh perempuan itu holistik gitu ya, menyeluruh gitu ya. Jadi bisa apa saja. Jadi perempuan itu kepak sayapnya bisa tadi Bu Susi sampaikan tangannya 2, tetapi bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada itu butuh skill tersendiri, butuh keterampilan tersendiri agar supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Maka perempuan itu harus act locally, think globally, bisa bertindak lokal, berpikir global. Jadi dengan demikian mau mendengar, mau melihat, maka kemana saja kita bawa telinga, kita bawa mata, dan hati kita tata. Kalau kata Mbak Mita katanya, saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Saya lakukan, saya paham. Jadi kita bagaimana perempuan juga bisa mendengar. Kalau mendengar hasil cepat lupa Mbak. Harus mendengar, harus melihat supaya bisa melakukan. Dan ketika apa yang dilakukan itu adalah sempurna. Dan kita harus sadar bahwa kita membangun nggak bisa sendiri. Mbak Mita nyanyi nggak bisa sendiri. Ya, membangun laki-laki ya. Ya, butuh 5K Mbak. Butuh 5K. Iya, apa itu Bu? Kebersamaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan. Jadi ini yang harus dijalankan. Jadi nggak bisa sendiri, harus bersama-sama. Makanya kita saling menghormati, saling menjaga. Jadi kita nggak boleh menghina satu dengan yang lain. Oh kamu lulusannya cuma SD, nggak boleh. Jadi lulusan SD pun bisa sukses. Kalau kita lihat pedagang-pedagang itu, pasar Klewer misalnya,
SD nggak lulus, tapi uangnya banyak. yang sekolahnya tinggi selangit nggak dapat pekerjaan. Susah. Nah, ini maka mestinya pengalaman itu merupakan hal yang luar biasa yang kita harus pelajari dan itu diimplementasikan, dan anak-anak kita jangan hanya main game terus. Anak-anak kita juga kita latih di rumah itu bekerja, menghormati orang lain, ya, berkomunikasi. Ini memang kita harus persiapkan agar supaya generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang lebih baik. Maka terkait pelatihan-pelatihan di pemerintah, saya usulkan pelatihan jangan untuk generasi milenial, pelatihan itu harus juga diperuntukkan pada generasi X, generasi Y. Jadi dengan demikian apa? Mulai kecil itu kita latih. Dilatih, pada saatnya nanti mereka akan terampil. Apalagi kalau sekarang nanti khawatir ya Mbak, tahun 2045 sudah memasuki Indonesia emas. Tahun 2030 katanya mobil kita listrik. Ketika mobil listrik nanti nggak ada bengkel. Semuanya sudah pakai robot. Terus anak-anak kita bagaimana? Pada saat ini kita ini sedang bonus demografi. Usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif ditambah usia belum produktif. Lah, kalau ini dikelola dengan baik, bonus demografi itu Indonesia jaya. 2045 Indonesia emas. Tetapi ketika cari pekerjaan aja nggak susah, banyak pengangguran, apa yang terjadi? Kemiskinan yang banyak, maka negara akan turun. Oleh karena itu maka kita harus optimalisasi untuk membangun generasi ini supaya generasi kita berkualitas dan generasi kita itu bisa mencapai yang namanya Indonesia emas nanti, dan generasi muda itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran, kemiskinan tidak lagi terjadi di Jawa Tengah. Oh, keren banget. Terima kasih Bu Sri Maryuni. Ini sekaligus harapannya Ibu ke depan ya Bu ya, untuk kaum perempuan ya Bu ya. Harapan? Seperti itu ya Bu ya. Perempuan harus berpacu ya, harus berpacu. Jadi perempuan tidak boleh, saya perempuan, tidak boleh. Jadi perempuan atau laki-laki adalah sama, karena dalam pengaruh utamaan gender, ini juga sedang disusun Mbak Perda pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender itu laki perempuan harus sama. Sama ya Bu ya? Ya sama, cuma bagaimana kita menghormati laki-laki, laki-laki menghormati perempuan, komunikasi ini yang terpenting. Tetapi bagaimana kompetisi, nyatanya kalau perempuan ujian tes nggak bisa ya nggak lulus, laki-laki ya sama. Jadi dengan demikian berarti laki perempuan sebenarnya sama. Oke, baik, terima kasih Bu Sri Maryuni. Ini waktunya sudah mau habis ya, jadi mungkin Bu Yanti bisa menyampaikan harapannya secara singkat. Bu Susi juga mungkin monggo harapannya ke depan untuk ibu-ibu semakin berdaya dan masyarakat semakin sejahtera Bu. Iya, monggo Bu Yanti dulu. Baik, bahwa saya berharap sekarang itu perempuan sudah berdaya. Saya yakin itu sekarang sudah berdaya dan sangat luar biasa. Tinggal bagaimana tadi ruang untuk mengekspresikan diri itu menjadi sangat penting. Dan bagaimana juga membangun kenyamanan dan keamanan itu yang menjadi sangat penting. Karena sekarang kondisi yang tidak nyaman, ada kecenderungan kondisi yang tidak nyaman, sehingga memang semakin memperburuk keadaan perempuan. Oleh karena itu saya berharap bagaimana pemerintah menjamin dengan kebijakan, dengan aturan-aturan untuk membangun agar perempuan semakin berdaya. Terima kasih Bu Yanti. Bu Susi, monggo Bu Susi. Baik, tidak jauh berbeda apa yang disampaikan Ibu Maryuni dan Ibu Yanti, juga Mbak Meta tadi, bahwa memang untuk ibu yang berdaya itu kita harus mulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Ayo kita tingkatkan, kita update diri kita sesuai apa yang ada dalam diri kita agar kita melangkah itu nyaman. Jangan menyerah dan jangan mau menganggap diri kita ini lemah. Tidak, kita adalah perempuan-perempuan kuat, kita adalah perempuan-perempuan hebat yang nyatanya kita bisa menghadapi dunia yang semakin keras ini. Seperti itu. Jadi tetap semangat untuk perempuan-perempuan Indonesia. Yes, Mbak Meta, harapannya ke depan Mbak untuk perempuan berdaya. Baik. Mungkin pakai mic ini? Iya, sudah selesai. Harapan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang berdaya pastinya tetap menjadi perempuan yang hebat, tetap menjadi perempuan yang berkarya. Kalau untuk di dunia seni, tetap menjadi perempuan yang luar biasa, bisa setara ya Ibu ya, bisa setara dengan laki-laki, karena sekarang perempuan dan laki-laki itu sama, cuman yang membedakan adalah kalau di rumah aja sebenarnya. Kalau di luar tetap sama, karena banyak perempuan-perempuan yang
memang sudah berprestasi, sudah bisa lebih kreatif daripada yang zaman-zaman dahulu. Sekarang pastinya untuk perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan yang berdaya tetap semangat, lebih maju lagi, dan pastinya sehat. Harus sehat, karena dengan sehat kita bisa semuanya ya Mbak ya. Kalau saya nanti nggak sehat nggak bisa nyanyi Mbak nanti ya kan. Terima kasih Mbak Meta. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri Maryuni, terima kasih Ibu Yanti, Sama-sama. terima kasih Bu Susi, luar biasa. Terima kasih untuk kaum ibu yang berdaya, tetap semangat. Semangat. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah terus menyaksikan Dialog Parlemen dengan tema Kaum Ibu Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Saya Happy Anita mohon diri, salam.